Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah kabar yang menyebut Apple membuka pre-order iPhone 16 per hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Sebelumnya dikabarkan, pemerintah telah meminta proposal investasi dari Apple sebesar 1 miliar US dollar. Agus Gumiwang mengatakan belum menerima proposal investasi sebesar 1 miliar US dollar dari Apple. Ia juga menegaskan pemerintah belum memberi izin penjualan iPhone 16 untuk Apple. Agus juga mengatakan pemerintah sudah mengundang Apple untuk melakukan pertemuan negosiasi sejak sebulan yang lalu. Akan tetapi, ia mengatakan belum menerima jawaban dari pihak Apple. Hingga saat ini, Agus Gumiwang mengaku masih menunggu kedatangan perwakilan Apple. Ia juga mengaku telah meminta pihak Apple untuk berdiskusi dan negosiasi secara fisik dengan pemerintah. Ia juga menegaskan ada 3 pendekatan bagi produsen aki yang hendak memasarkan produknya di Indonesia, yakni skema hardware, software, dan inovasi. Hal itu juga yang ia tawarkan ke Apple. Lebih jauh, Agus Gumiwang juga menegaskan pembangunan pabrik Apple di Indonesia untuk keuntungannya. Pasalnya, tanpa membangun pabrik di Indonesia, Apple akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memperingatkan masyarakat hati-hati terkait isu pemesanan awal atau pre-order iPhone 16 di dalam negeri. Sebab sampai saat ini, pemerintah belum memberikan izin edar bagi produk iPhone 16. Oleh karena itu, perdagangan iPhone 16 di Indonesia pun masih ilegal. Agus pun meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan pre-order iPhone 16 agar tidak menjadi korban penipuan. Terkait investasi Apple ke Indonesia, Agus mengaku pihaknya masih menunggu itikat baik dari Apple untuk merealisasikan investasinya senilai 1 miliar US dollar. Dirinya telah meminta Apple untuk bernegosiasi secara langsung dan tidak menggunakan pertemuan virtual. Agus mengaku sudah melayangkan undangan pertemuan langsung ke Apple melalui Vice President of Global Policy Nick Amman. Tapi memang sampai hari ini sekali lagi belum ada jawaban dari Apple. Ya. Jangankan untuk proposal resmi, jawaban untuk menghadiri rapat, dari undangan rapat yang kami sudah kirim itu juga belum ada kabarnya. Terkait skema investasi, Kementerian Perindustrian masih berharap Apple membangun pabrik komponen di Indonesia. Meski demikian, pihaknya masih terbuka dengan skema inovasi dan pengembangan software. Pemerintah Indonesia melarang penjualan iPhone 16 pada Oktober 2024 setelah Apple gagal memenuhi komitmen investasi senilai 1,71 triliun atau setara 107 juta US dollar.
membangun fasilitas riset dan pengembangan lokal. Larangan ini memaksa Apple mencari solusi agar produknya dapat kembali masuk ke pasar Indonesia. Sebagai respons, Apple mengumumkan peningkatan investasi menjadi 100 juta US dollar atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Dalam 2 tahun mendatang, sebelumnya perusahaan ini hanya mengalokasikan 10 juta US dollar untuk membangun pabrik aksesori dan komponen di Bandung. Sisa 90 juta US dollar masih belum memiliki rincian alokasi. Tetapi salah satu opsi adalah mendorong mitra seperti Foxconn membuka jalur perakitan di Indonesia. Meski menghadapi tantangan di Indonesia, Apple tetap bersaing ketat di pasar global. Pada kuartal 3 2024, Apple menjadi produsen ponsel kedua terbesar di dunia dengan pengiriman 54,5 juta unit dan pangsa pasar 18%. Samsung memimpin dengan 57,5 juta unit 19%, diikuti Xiaomi 14% dan Oppo 9%. Langkah Apple meningkatkan investasi menunjukkan keseriusannya mempertahankan eksistensi di pasar Indonesia sebagai salah satu pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara. Keputusan ini juga menjadi upaya untuk memenuhi aturan pemerintah sambil memperkuat infrastruktur manufaktur lokal. Kementerian Perindustrian mengaku telah menerima surat dari Apple terkait kelanjutan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto bahkan telah memberikan ultimatum ke Apple terkait dengan hal ini. Eko mengatakan Kemenperin sudah menerima surat dari Apple. Apple disebut ingin bertemu pihak Kemenperin dan menjelaskan kepada Menteri. Di sisi lain, Kemenperin pada prinsipnya mendorong Apple mempercepat realisasi kebutuhannya. Kemenperin sendiri tetap membuka pintu lebar-lebar kepada Apple untuk bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia. Namun Eko meminta Apple untuk melaksanakan syarat yang sudah diberikan Kemenperin menyangkut tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Apple untuk segera merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia yakni sebesar 240 miliar rupiah dari total 1,71 triliun rupiah. Apple sendiri tercatat baru menggelontorkan investasi 1,48 triliun rupiah. Angka itu relatif kecil dibandingkan produk yang didatangkan Apple ke Indonesia. Dalam catatan Detikcom, diketahui Apple tak kunjung melunasi sisa investasi sekitar 10 juta US dollar atau 158 miliar rupiah. Dalam kurs 15.800 rupiah. Dari total komitmen investasi 1,7 triliun rupiah. Kemenperin sendiri menganggap sisa investasi 10 juta US dollar adalah kewajiban yang harus Apple penuhi untuk jangka waktu sampai 2023. Adapun Apple harus memperbarui proposal investasi setiap 3 tahun sekali karena memilih skema investasi inovasi. Di sisi lain, Apple menawarkan proposal investasi baru 100 juta US dollar atau 1,58 triliun rupiah di tengah utang investasi 10 juta US dollar yang belum dilunasi. Kemenperin pun menegaskan bahwa hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Adapun proposal investasi 100 juta US dollar itu kemudian ditolak pemerintah karena dinilai tidak memenuhi asas keadilan. Apple lalu disebut akan menambah investasinya jadi 1 miliar US dollar
meskipun belum disampaikan secara tertulis.